Freight forwarding adalah badan usaha jasa angkutan di mana peran utamanya sebagai pemberi jasa antara produsen, penjual, atau eksportir, ataupun shipper dengan konsumen, pembeli, atau airline atau shipping line. Berdasarkan PP nomor 82 tahun 1999, usaha jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding adalah kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang atau hewan melalui angkatan darat, laut, dan udara. Ruang lingkup aktivitas freight forwarding dalam barang adalah pengukuran barang, penimbangan, penandaan, sortasi, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, dan juga klaim. Sebagai jasa pengangkut, freight forwarding memiliki aktivitas untuk memesan ruangan pengangkut transportasi darat, laut, dan udara. Tugas aktivitas dalam biaya pengangkutan adalah penghitungan biaya angkutan dan logistik, penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan. Aktivitas dalam dokumen akuntan adalah penerbitan dokumen akuntan, pengurusan penyelesaian dokumen. Pengiriman jalur darat. Jalur atau transportasi darat dapat ditempuh untuk menunjang aktivitas ekspor dan impor jika kedua negara tidak dipisahkan dengan laut. Dan tentu saja, transportasi darat adalah opsi yang sangat bagus untuk mengurangi biaya kirim. Untuk mengirim barang ekspor melalui jalur darat, Anda harus mematuhi beberapa prosedur. Pertama, Anda harus menyampaikan PEB atau pemberitahuan ekspor barang ke kantor bea cukai tempat pemuatan barang. PEB harus disertai dengan invoice, packing list, dan beberapa dokumen penting lainnya. Kedua, Anda harus menunggu penelitian dokumen yang dilakukan oleh pejabat atau petugas yang berwenang. Jika dokumen tidak lengkap, akan terbit nota pemberitahuan penolakan atau NPP. Setelah disetujui, baru kemudian surat dokumen NPE atau nota persetujuan ekspor akan diterbitkan. Jika sudah terbit NPE, secara hukum, barang tersebut sudah dianggap sebagai barang ekspor. Pengiriman barang bisa dilakukan dengan proses pengapalan atau menggunakan transportasi udara hingga melalui jalur laut. Pengiriman melalui jalur darat biasanya digunakan untuk pengiriman barang yang bersifat santai dan tidak urgent, karena waktu pengiriman barang yang relatif lama. Untuk mengirim barang melalui jalur darat, Anda dapat menggunakan truk logistik dengan jenis CDD, Fuso, Wingbox, trailer, dan lain sebagainya. Jika jenis freight forwarder dengan door-to-door service via darat dan laut atau jalur darat dengan udara, maka untuk pengiriman barang dari eksportir sampai ke pelabuhan atau bandara menggunakan jalur darat, dan ketika sudah sampai di negara tujuan dari pelabuhan atau bandara sampai ke tempat importir juga menggunakan jalur darat. Jika jenis freight forwarder dengan port-to-door, maka pengiriman barang dari pelabuhan atau bandara menggunakan jalur darat sampai ke tempat tujuan importir. Prosedur pengiriman barang melalui jalur udara. Proses pengiriman barang seringkali terjadi oleh jarak dan waktu yang tidak dapat diprediksi kapan saja, sehingga pengirim barang melalui jalur udara adalah solusi bagi pengirim yang ingin mengirim barang dengan cepat dan aman. Jika Anda ingin melakukan pengiriman barang melalui jalur udara, Anda perlu mengetahui beberapa prosedur pengiriman barang melalui jalur udara yang baik dan benar. Agar proses pengiriman barang berjalan dengan lancar, dengan pengiriman jalur udara memungkinkan barang sampai ke tujuan dengan aman dan cepat sampainya. Selain itu, pengiriman udara juga dapat menjangkau wilayah pengiriman dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan pengiriman melalui darat dan laut. Dalam pengiriman jalur udara, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus dilakukan pengirim agar proses pengiriman berjalan lancar. Apa saja itu? Pertama yang harus Anda lakukan sebelum mengirim barang melalui jalur udara adalah memastikan barang yang Anda kirim bukan barang terlarang, bukan uang, bukan dokumen penting. Ketentuan barang yang dilarang dikirim dalam pengiriman udara adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang terlarang, barang yang
beratnya melebihi kapasitas yang telah disyaratkan, barang yang memiliki sifat mudah meledak terbakar, barang yang mudah mengalami kebusukan, barang berharga yang tidak memiliki izin atau sertifikat atau ilegal. Jika barang yang Anda kirim memiliki nilai yang tinggi, Anda dapat menambah layanan asuransi untuk menjamin keamanan barang kiriman Anda. Selanjutnya, Anda melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Dalam prosedur pengiriman barang melalui udara, untuk dapat melakukan pengiriman barang melalui udara, terdapat beberapa dokumen persyaratan yang harus Anda lampirkan agar barang kiriman Anda dapat diproses dengan segera oleh pihak maskapai. Setelah mengetahui syarat dan ketentuan pengirim barang melalui udara, berikut ini adalah prosedur pengirim barang melalui udara yang dapat Anda pelajari untuk mempermudah proses pengiriman barang Anda. Yang pertama, memberikan data informasi detail mengenai barang yang Anda kirim, alamat lengkap penerima dan pengirim, nomor telepon untuk menuliskan STPB, surat tanda pengirim barang. Yang kedua, packing barang yang sesuai dengan ukuran barang. Yang ketiga, pengiriman barang. Jika barang sudah aman di bagian pemeriksaan dan disetujui untuk diberangkatkan dan packing barang juga sudah aman, maka barang akan dibawa ke gudang untuk masuk dalam proses antrian menunggu waktu keberangkatan barang ke lokasi tujuan. Yang keempat, pengambilan barang. Jika barang kiriman sudah sampai di bandara tujuan, maka pihak bandara akan mengeluarkan barang Anda. Kemudian bandara akan menginformasikan bahwa barang telah sampai dan siap untuk dilakukan proses pengambilan barang. Penerima barang dapat langsung mengambil barang kiriman di bandara. Namun jika pengirim menggunakan jasa pengiriman dan menggunakan layanan door to door, maka barang akan langsung diantar ke alamat penerima tanpa harus mengambil barang di bandara. Prosedur pengiriman barang melalui jalur udara sebenarnya cukup mudah. Anda hanya tinggal mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun untuk proses yang lebih mudah, Anda dapat menggunakan jasa pengiriman. Pengiriman via laut ialah kegiatan mengirim barang menggunakan kapal laut. Jalur laut lebih fleksibel karena mampu melakukan pengiriman baik ekspedisi atau kargo dalam jumlah banyak sekaligus. Semua pemilihan moda pengiriman ini didasarkan atas beberapa aspek, yaitu aksesibilitas, volume kargo, dan waktu transit. Semuanya dipertimbangkan sebelum bisnis memilih angkutan laut. Keuntungan memakai jasa pengiriman lewat laut. Biaya pengiriman barang via laut lebih murah. Masalah biaya sering menjadi alasan banyak yang memilih armada laut untuk pengiriman barang, khususnya pengiriman dari dan ke luar negeri. Jasa pengiriman laut memberikan solusi ekonomis. Akan tetapi, jenis armada ini tidak direkomendasikan untuk pengiriman produk yang membutuhkan perputaran yang cepat. Maka pemilik bisnis harus lebih cerdas memperhitungkan armada apa yang dipilih. Lihat jenis barang, volume, dan juga kepastian kedatangan barang. Terlebih bagi pemilik bisnis, semua proses pengiriman akan melibatkan biaya yang besar jika tidak direncanakan dengan baik. Yang kedua, terdapat lebih banyak ruang kargo di pengiriman laut. Ketersediaan ruang kargo menjadi faktor penting untuk memilih jenis jasa kargo. Untuk pengiriman barang dengan volume kecil namun bernilai tinggi, maka kargo menggunakan armada udara bisa dipilih. Akan tetapi, jika barang memiliki volume yang besar, maka via laut adalah solusinya. Kenapa demikian? Karena di angkutan laut tersedia lebih banyak ruang. Hampir tidak ada batasan untuk pengiriman melalui kapal. Jasa ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal ruang, dimensi, dan berat. Semua jenis produk, barang, berbagai ukuran dan berat bisa dikirim melalui angkutan laut. Yang ketiga, fleksibel dalam menerima barang yang dikirimkan melalui pengiriman via laut. Dengan menggunakan pengiriman barang melalui laut, Anda bisa mengirimkan jenis barang yang tidak bisa dikirimkan melalui pengiriman via lain. Dan barang bebas di sini maksudnya bukan berarti barang-barang ilegal dapat diantar jemput muatannya di pelabuhan secara bebas. Melainkan pengiriman via laut dapat menerima barang-barang seperti pengiriman cairan kimia, parfum, mengirim barang berbahaya dan mudah meledak, mengirim barang elektronik berukuran besar dan baterai dalam keadaan aktif. Yang keempat, pengiriman barang via laut mempunyai dua rute.
linier, dan tramper. Jika kapal dengan rute linier selalu dipatok biaya, tujuan, dan jadwal tetap sehingga Anda dapat memperkirakan estimasi waktu dan tarif sebelumnya. Lalu jika kapal tramper maka jadwal, tujuan, serta biaya selalu berubah-ubah dipengaruhi oleh berbagai faktor tertentu. Jasa pengiriman via laut bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, FCL. FCL adalah peti kemas yang terdiri dari satu atau lebih dari satu pengirim dan ditujukan pada satu alamat di tempat tujuannya serta penyerahannya langsung ke lapangan penumpukan. Yang kedua ada Less Than Container Load atau LCL. LCL adalah peti kemas yang terdiri dari berbagai consignment dari shipper yang berbeda-beda. Biasanya barang tersebut dalam volume yang kecil dan penyerahan barang dilakukan di gudang konsolidasi atau yang lazim disebut Container Freight Station atau SFS. Ada dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pengiriman barang melalui laut. Bill of Lading adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut, yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang, dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Freight forwarder merupakan perusahaan atau agen yang mengkhususkan diri dalam mengelola dan mengkoordinasikan proses pengangkutan dan pengiriman barang dari pemasok ke pelanggan. Peran utama dari freight forwarder adalah memudahkan dan menyederhanakan proses pengiriman barang bagi pelanggan. Mereka bertindak sebagai perantara antara berbagai pihak terkait dalam rantai pasok, termasuk pemasok, maskapai, operator pelabuhan, dan pihak berwenang, serta mengurus berbagai aspek logistik pengiriman. Tugas dan tanggung jawab freight forwarder meliputi penyusunan dokumen yang diperlukan untuk proses pengiriman, termasuk faktur komersial, dokumen bea cukai, izin ekspor-impor, dan sebagainya. Kemudian, pemilihan mode transportasi yang paling sesuai dengan kebutuhan pengiriman, serta menggabungkan dan mengkonsolidasikan kargo dari berbagai pengirim ke satu muatan untuk mencapai efisiensi dan penghematan biaya. Selanjutnya, mengatur pemesanan dan pengaturan ruang pada kapal, pesawat, atau kendaraan, serta mengatur pengiriman barang dari titik asal ke titik tujuan, sekaligus memantau pengiriman secara langsung dan mengkoordinasikan kegiatan logistik termasuk pengambilan, pengiriman, dan distribusi barang hingga mencapai tujuan akhir. Biasanya, agen juga memberikan rekomendasi mengenai pengemasan yang sesuai dan penandaan yang benar pada barang untuk memastikan keamanan dan integritas selama pengangkutan. Selanjutnya, memfasilitasi pemeriksaan dan clearing bea cukai serta memastikan dokumen dan izin impor atau ekspor sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta menyediakan atau mengurus asuransi kargo untuk melindungi barang selama pengiriman terhadap risiko tertentu seperti kehilangan ataupun kerusakan. Jika kita ingin mengirim barang melalui pengiriman laut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memilih perusahaan pengangkutan laut atau agen pengiriman yang dapat memenuhi kebutuhan pengiriman kita, termasuk jenis barang, rute, dan kebutuhan khusus lainnya. Kemudian, konsultasikan rencana pengiriman kita dengan forwarder, termasuk asal tujuan, jenis kargo, volume, dan instruksi khusus lainnya. Lalu,
Persiapkan dokumen yang diperlukan seperti faktur komersial, daftar kargo, dokumen bea cukai, sertifikat asal, dan instruksi pengiriman, sehingga forwarder akan membantu kita dalam penyusunan dan pengisian dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, kemaslah barang dengan benar sesuai dengan pedoman pengemasan yang diperlukan. Pastikan barang terlindungi dengan baik dan sesuai dengan persyaratan keamanan dan pengiriman. Lalu, pilih tipe kontainer yang sesuai dengan jenis volume barang yang akan kita kirim. Kemudian, muat barang ke dalam kontainer dengan hati-hati. Pastikan untuk memanfaatkan ruang secara efisien dan mengamankan barang dengan benar untuk mencegah kerusakan selama pengiriman. Rencanakan dan koordinasikan proses logistik, termasuk pengambilan kontainer, pengiriman ke pelabuhan, dan pengaturan transportasi darat jika diperlukan, hingga forwarder dapat membantu dalam proses dokumen yang diperlukan untuk bea cukai dan mendapatkan persetujuan untuk pengiriman barang melalui laut.